yang dipilih oleh Tuhan untuk terus berdiri bagi kota dan tanah Papua di hadapan Tuhan. Di pagi hari ini kita akan mulai dengan mesbah doa kita, jaringan doa wilayah setanah Papua. Untuk itu kita akan memulainya dengan kasih. Kita akan masuk dalam doa pembukaan sebelum kita masuk dalam pujian kita. Saya persilakan dengan kasih saudari terkasih adik Esther Roda untuk membawa kita di dalam doa pembukaan. Kepada adik saya persilakan. Ya, kita mau dengan doa pagi hari kita Tuhan dan berdoa. Lord syukur dan nama Tuhan yang hadir di pagi hari ini, sebab alam hidup yang memiliki dengan kasih nafas hidup masih pada kami di pagi hari Bapa. Di pagi hari ini kami berdoa Tuhan seperti itu Romo ada bersama dengan kami bersatukan biar kabar taat puji penyanyi ini dan berlatan doa kami awal sampai boleh jadi sesuai ke dalam tulis dan doa kami pagi ini dan dasar nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku bersembah.
Baik, puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan tanah hati yang terbaik sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, maka akan berbuah dalam kehidupan kita hari lepas pada hari. Kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenakanku dan memeliharaku.
Dia menyatakanmu dan meliharamu seumur hidupmu. Dia mengenyangkanmu dan meliharamu seumur hidupmu. Dan di tempat ini kami persilakan kepada hambanya Pak Jeffrey untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Halo, salam bagi kita semua. Shalom. Salam. Baik, sebelum kita menikmati firman, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan buat anugerah Tuhan yang Kau beri bagi kami di pagi hari yang luar biasa ini ya Tuhan. Kami sebelum kami masuk dalam doa, kami belajarkan kebenaran-Mu dan Kau berfirman bagi kami. Urapi kami semua dengan roh hikmatan wahyu, pengertian dan pengenalan daripada yang Kau ada bagi kami semua. Makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus berbicara Engkau bagi kami, ya bukan daripada yang Kau kami singkirkan dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terpuji nama-Mu, berfirman Engkau bagi kami, haleluya, amin. Baik, sekali lagi salam bagi kita semua. Salam kenal dari saya, Pendeta Jeffrey Daleta, dari Kota Sorong. Saya bersyukur boleh ada bersama-sama pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan sebelum kita masuk dalam doa, kita akan baca firman Tuhan, dan firman Tuhan ini mungkin bagi kita tidak asing lagi. Itu dalam Kejadian 18. Kita baca dari ayat 16 sampai dengan atau kita lompat aja. Karena kita tahu tentang firman Tuhan ini. Sekali lagi Kejadian 18. Kita baca ayat 20 aja, kita lompat karena kita mengingat waktu. Kejadian 18 kita baca dari ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Kejadian 18 ayat 20 sampai dengan 21, kita baca bersama-sama 23. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ayat 22, lalu berpalinglah orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dan terlalu percaya bahwa ini adalah kebenaran yang tidak asing bagi kita, tetapi kita lihat bahwa posisi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan itu sangat penting di hadapan Tuhan. Karena kita lihat, sekalipun Tuhan punya rencana untuk membinasakan Sodom dan Gomora, kalau kita lihat sebenarnya Tuhan itu kan berkuasa. Dia bisa lakukan apa dia mau, dia bisa lakukan. Tetapi ada seorang hamba Tuhan yang namanya Abraham, yang menjadi penengah antara orang-orang Sodom dan Tuhan. Tuhan itu berkuasa, dia bisa dapat lakukan apa yang dia bisa dapat lakukan. Tetapi selama ada orang benar di bumi ini, Tuhan itu akan lakukan sesuatu. Kalau dengan bahasa yang istilahnya kita bisa bernegosiasi dengan hamba Tuhan, saudara. Nah, ternyata hamba Tuhan itu adalah Abraham. Nah, posisi Abraham ini adalah posisi yang sangat strategis. Di tengah-tengah kehidupan kita yang ada akhir zaman ini, sebenarnya kita lihat posisi Abraham itu melambangkan tentang posisi gereja yang bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Kalau kita lihat dalam kebenaran-kebenaran, Tuhan juga akan membinasakan yang namanya Nineve. Kalau Tuhan berkata dia akan membinasakan Nineve, tetapi Tuhan tidak langsung membinasakan Nineve, tetapi Tuhan mengutus yang namanya Yunus. Nah, jadi kita lihat Tuhan itu bisa, Tuhan pakai orang untuk menyatakan cintanya kepada satu bangsa. Tuhan adalah satu pribadi yang luar biasa, yang menyatakan
cintanya kepada siapa yang dia menyatakan. Kalau kita lihat di Niniwe, Tuhan mengutus yang namanya Yunus. Sekalipun rencana Tuhan dia akan membinasakan Niniwe, tetapi Tuhan mengutus Yunus di sana supaya orang Niniwe itu bertobat. Di Sodom dan Gomora juga Tuhan bernegosiasi dengan Abraham, dan Abraham itu meminta kepada Tuhan. Kita tahu persis ayat-ayat ini, saudara, sehingga dikatakan seandainya ada 50, Tuhan berkata, aku tidak akan membinasakan. Tuhan itu berotoritas, tapi Tuhan itu tidak otoriter. Allah itu berotoritas, tapi tidak berotoriter. Artinya, dia tidak semena-mena melakukan sesuatu. Nah, kita lihat ketika Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, seandainya ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora, apakah engkau membinasakan? Tuhan berkata, aku tidak membinasakan, karena ada 50 orang. Terus tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan. Dari 50, 45, 40 sampai yang terakhir Tuhan berkata, Abraham berkata, kalau seandainya ada 10 orang benar di sana, Tuhan berkata kepada Abraham, aku tidak akan membinasakan. Jadi sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sekali lagi saya katakan tadi tidak berotoriter, sekalipun dia berotoritas. Nah, kita lihat ketika Tuhan berkata, aku tidak akan membinasakan 10 Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena ada 10 orang di sana. Tetapi kenapa Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora? Karena tidak sampai 10 orang di sana. Yang ada cuma 4 orang. Kalau toh ada 10 orang, Tuhan tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Ternyata cuma dapat bukan 10, tetapi cuma 4 orang di sana. Itu Lot, anaknya Lot, dan kemudian istrinya. Dan istrinya kita tahu persis jadi tiang garam. Nah, Bapak Saudara, kita bersyukur kalau kita adalah orang-orang yang tergerak untuk berdiri atas kota, berdiri atas tanah Papua. Kita perlu percaya setiap kita boleh ambil bagian untuk bagaimana karya Tuhan akan Tuhan bekerja. Saya selalu percaya Tuhan itulah Tuhan yang luar biasa. Dia selalu bekerja melalui orang-orang. Dia selalu bekerja dengan orang-orang yang dia pilih untuk melaksanakan agenda Tuhan, bukan agenda kita, tapi kita melaksanakan agenda Tuhan. Kalau kita bisa berkumpul pagi hari ini, suatu anugerah. Kita boleh berdiri di kota di mana kita ada, dan kita boleh berdiri di tanah Papua kita ada, dan kita boleh berdiri di bangsa kita, Indonesia. Dan di dasar firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, sekali lagi Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, sekalipun dia itu punya rencana untuk membinasakan. Kalau kita lihat dalam kitab Yunus, membinasakan Niniwe, tetapi Tuhan mengutus yang namanya Yunus. Dia ingin membinasakan Sodom dan Gomora, tapi berhadapan dengan Abraham. Kalau dalam ayat yang saya mungkin tutup dari ayat yang ke-17, Kejadian 18 ayat 17, dia bilang begini. Kejadian 18 17 dia bilang begini. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi kalau kita lihat kenapa Tuhan berpikir, apakah dia menyembunyikan ini kepada Abraham? Kalau kita lihat, kalau posisi kita ini orang benar, Tuhan tidak akan melewati hidup kita. Tetapi Tuhan bekerja melalui hidup kita. Sehingga Tuhan berkata, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kita orang yang benar-benar berdiri sedangkan anugerah Tuhan, satu percaya Tuhan tidak akan melewati kita. Ya justru dia akan pakai kita untuk dia melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan, tetapi melalui orang-orangnya Tuhan. Dan mungkin kebenaran yang saya dapat bagikan kita semua, bahwa ketika Tuhan berkata berpikirlah Tuhan, ini menandakan kepada kita bahwa kepentingan Abraham di bumi ini, atau selama waktu dia ada di bumi, untuk apa? Supaya semua rancangan dan rencana Tuhan tidak langsung serta-merta Tuhan lakukan seperti yang orang bilang, kalau umpama orang dunia itu dia tidak pakai orang, dia kerjakan dengan otoritasnya. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan selalu pakai orang-orangnya untuk melaksanakan apa yang menjadi agenda dan tujuan Tuhan. Mungkin itu saya dapat bagikan bagi kita semua, dan selanjutnya saya kembalikan kepada pemandu acara. Makasih Tuhan memberkati. Salam. Terima kasih Pak Pendeta. Dan sebelum kita masuk di dalam
doa, saya persilakan Pak Nus sebagai fasilitator MDK untuk membagi pokok-pokok doa. Nanti setelah pokok doa dibagikan, kita naikkan satu pujian, baru kita mulai ke doa-doa yang sudah dibagi. Silakan Pak Pendeta Nus Titialawa. Mic-nya belum jadi, Pak Nus. Ya. Ya. Baik Pak dan teman-teman semua, terima kasih untuk hadirin pagi ini. Kita diberkati luar biasa bahwa kadang orang merasa doa tidak dilihat orang lain dan sebagainya, tapi pagi ini Tuhan memberikan sukacita bahwa kita adalah orang-orang yang mempertahankan satu kota, seperti apa yang dinyatakan pagi, bahwa orang-orang yang penting di kota untuk adanya untuk berdirinya kota itu teguh di hadapan Tuhan. Saya sangat diberkati dan saya percaya kita semua berkati Tuhan. Dan biarlah kita terus berdiri untuk menjadi tiang doa bagi kita. Kita menjadi perisai bagi orang-orang yang ada di kota, antara standing in the gap antara kota kita dengan Tuhan, bangsa, dan sebagainya. Baik, pagi ini kita akan berdoa. Nanti yang doa pertama, saya minta kesediaan hambanya Pak Penamoris berdoa untuk bangsa dan negara, dunia juga, untuk mendapat solusi yang tepat. Ya, berdoa untuk dunia dan NKRI. Kemudian yang kedua secara khusus berdoa untuk tanah Papua, minta kesediaan Ibu Sarah. Ibu Sarah akan berdoa untuk tanah Papua dengan segala pergumulan yang Tuhan izinkan kita hari-hari ini. Nanti minta kesediaan Ibu Pendeta Reni dari Merauke, Ibu Mole, Pendeta Mole berdoa untuk gereja Tuhan. Di sini saya lihat ada Ibu Ruth. Ya, tadi Ibu Ruth masih ada ya. Ibu Ruth minta kesediaannya ya dari jaringan doa wanita, berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Ibu minta kesediaannya untuk berbagi keluarga-keluarga Kristen. Banyak pergumulan untuk rumah-rumah tangga. Kemudian kita akan berdoa untuk generasi muda. Nanti minta kesediaan Bapak Pendeta Nus Bulhoy dari Wakfat. Kita lihat generasi muda kita hari-hari ini dibatasi oleh secara langsung pertemuan untuk pendidikan, perkuliahan, dan sebagainya, tapi biarlah Tuhan bersama dengan mereka. Jadi pokok-pokok doa pagi ini, nanti Bapak Pendeta Tuka tutup dalam doa. Minta Berkat. Pak Penus minta ulang yang saya punya untuk apa tadi ini jaringan jadi. Untuk generasi muda pendeta. Oh iya siap. Oke. Ya. Beban kita, anak-anak kita sampai sekarang pendidikan belum jalan secara normal dan sebagainya. Minta Tuhan jaga mereka dalam proteksi Roh Kudus, baik dalam rumah tangga maupun pergaulan-pergaulan. Ya, mungkin itu permulaan. Kita ada beban doa lain barangkali dari Bapak Ibu yang signifikan dan disampaikan sebelum kita berdoa. Kalau tidak ada, kita satu pujian, kemudian nanti selanjutnya kita akan ditutup dengan doa berkat Bapak Pendeta Tuka. Bapak Pendeta Daniel Tuka. Mari teman-teman angkat satu pujian, nanti Pak Pendeta Morris akan memulai dan selanjutnya. Syukur untuk
setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami gereja-Mu, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, kami menyatukan hati kami berdoa ya Tuhan, atas bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, provinsi, kota-kota, desa-desa, sampai kepada pegunungan sekalipun, dari berbagai suku, bahasa, agama yang ada di bangsa kami ini. Kami berdoa Tuhan, memohon belas kasihan anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu. Ampunilah dosa-dosa di bangsa kami ini. Tuhan, Engkau yang mengampuni dosa bangsa kami. Kami berdoa memohon Tuhan, Engkau mencurahkan roh takut akan Tuhan, biarlah memenuhi seluruh bangsa kami ini Tuhan. Biarlah pengenalan akan Tuhan. Dan melanda Indo bangsa sampai Merauke. Di dalam nama Yesus Kristus, kalau Tuhan belum percaya kepada Tuhan di bangsa kami ini, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Apapun yang menutup mata mereka, selaput-selaput yang menutup mata mereka, sehingga mereka belum percaya, kami berdoa, nolak, takkan, menghancurkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi orang-orang Kristen yang sudah percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, namun belum hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkaulah yang melawat dan menjamah. Biarlah Indonesia ya Tuhan, kami berdoa sesuai dengan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadikan ia itu
Indonesia menjadikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan hadirat Tuhan. Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia ada di dalam rancangan Tuhan. Indonesia sudah ditebus oleh darah Yesus. Indonesia sudah ada di dalam rancangan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa juga atas seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Bangsa-bangsa yang ada di daerah timur, utara, selatan, barat. Kami berdoa Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Atas seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia seperti di surga. Biarlah Tuhan curahkan roh pengenalan akan Tuhan. Pengenalan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, biarlah dicurahkan atas seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Dalam nama Yesus, roh-Mu lah yang menginsapkan seluruh jiwa-jiwa, supaya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan, pertobatan, kebangkitan, kebangunan rohani, gelombang lawatan Tuhan, melanda seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, biarlah bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa lewat yaitu virus corona yang terjadi dari beberapa bulan yang lalu di seluruh bangsa-bangsa di dunia. Kami berdoa, biarlah lewat situasi kondisi ini Tuhan, Engkau menyadarkan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini supaya mencari perlindungan, mencari keselamatan, bahwa hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Setiap bangsa-bangsa yang berseru kepadamu, setiap bangsa-bangsa yang berseru kepadamu Tuhan, yaitu mencari wajah Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, karena lewat masalah virus corona ini kami berdoa sesuai dengan janji firman Tuhan, barang siapa yang berseru kepadaku maka Engkau akan menjawab. Engkau yang berkata, oleh karena itu genapi janji firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau menyatakan diri-Mu, menyatakan kuasa-Mu, kehadiran-Mu, keselamatan-Mu Tuhan atas seluruh bangsa-bangsa yang berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang sudah mati atas seluruh bangsa-bangsa. Engkau menginginkan supaya tidak ada satupun yaitu yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Biar Indonesia dan bangsa-bangsa penuh dengan kemuliaan dan lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Lanjut doa berikutnya. Ya, Ibu Reni, silakan. Shalom. Suara saya didengar, Pak? Ya, dengar Bu, dengar. Mari kita berdoa bagi gereja Tuhan yang sedang teraniaya. Bapa di dalam Yesus Kristus, seluruh tanah Papua hari ini sedang berdoa. Kami mewakili umat-Mu yang ada di tanah Papua, dari Sorong sampai Merauke. Berdiri atas tanah Papua, berdiri atas bangsa Indonesia, dan berdiri atas dunia, di mana gereja Tuhan sedang teraniaya. Kami bersyukur karena kami telah diberikan pelajaran dari Alkitab, yang mengajarkan kepada kami untuk menyadari bahwa tubuh kami ini adalah bait-Mu. Dan dengan tegas Alkitab berkata, bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan Roh Allah diam di dalam kamu. Bapa, kami berdoa bersyukur kepadamu, karena sebagian besar gereja Tuhan yang ada di Indonesia, di Papua, dan di dunia, tetap berdiri kokoh untuk memuliakan Engkau. Kami yang terus berdiri khususnya di tanah Papua, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, seperti firman-Mu yang sudah berkata, bahwa Engkau bekerja melalui kami dengan cara-Mu.
Berikan kekuatan bagi kami untuk sebagai gereja Tuhan di akhir zaman. Kami tetap berdiri untuk memuliakan Dikau Tuhan. Kami tetap menyatakan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau telah memilih kami menjadi pasukan-pasukan, menjadi penjaga-penjaga kota. Menjadi alat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kegerakan Roh Kudus di akhir zaman ini telah membuat kami semakin kuat memiliki roh yang berapi-api. Semangat yang luar biasa untuk kami tetap berdiri atas kota dan bangsa kami. Sehingga kami tidak akan pernah goyah, sebab Roh Kudus-Mu senantiasa menopang kami. Kami bersyukur kepadamu Allah dan kami berdoa bagi gereja Tuhan yang sedang teraniaya, baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang teraniaya, karena ibadah mereka tidak diterima, ditolak Bapa. Kami percaya bahwa ibadah mereka ditolak, tetapi mereka tetap memiliki kuasa kasih Tuhan, sehingga mereka tidak akan berhenti untuk intim dengan Engkau Bapa. Kami berdoa perlindungan Tuhan bagi semua gereja-gereja Tuhan di bangsa ini, khususnya kami di tanah Papua. Dan biarlah Bapa, mereka yang selalu mengintimidasi setiap ibadah-ibadah kami, umat-Mu yang ada di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, mereka adalah saudara kami. Kami minta pengampunan dan lawatan Tuhan bagi mereka. Sebab apa yang mereka lakukan, mereka tidak sadari. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena mereka belum mengenal kebenaran-Mu ya Bapa. Kami minta lawatan-Mu bagi mereka. Bahkan mereka yang sedang merancangkan untuk menghancurkan gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan telah berkata bahwa musuh kami adalah musuh-musuh Tuhan sendiri. Kami terus intim dengan Engkau, mengasihi mereka. Kami menyatakan kasih kami kepada mereka, sebab Engkau yang akan bersama dengan kami untuk melawan mereka. Kami percaya kasih akan mengalahkan segala sesuatu. Kasih mengalahkan segala Bapa perasaan bersalah, perasaan emosi marah. Berikan kepada kami kasih itu sebagai umat pilihan-Mu yang ada di bangsa ini, bahkan di setiap kota yang Engkau tempatkan kami. Dan lewat kasih itu banyak saudara-saudara kami mengenal Kristus, dan mereka juga menjadi gereja Tuhan untuk mempermuliakan Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya bahwa di akhir zaman ini ada penganiayaan bagi gereja Tuhan, tetapi kami yang telah dipilih oleh Tuhan, kami adalah umat-Mu yang tetap berdiri untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di kota di mana Engkau membuang kami, bahkan di tengah-tengah lingkungan kami, dalam keluarga kami, bahkan pribadi lepas pribadi, apapun yang Engkau percayakan bagi kami, berikan kami kekuatan untuk melakukannya dengan kasih Tuhan. Dan kami tetap berdiri untuk menyuarakan suara kenabian di akhir zaman ini, supaya setiap umat Kristen sebagai gereja-gereja Tuhan, bahkan generasi muda tetap berdiri percaya diri bahwa mereka juga adalah anak-anak muda, generasi muda yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk berdiri meneruskan pelayanan ini. Mereka adalah gereja Tuhan di akhir zaman. Kami berdoa supaya generasi ini semakin kuat ya Tuhan, semakin memiliki roh Tuhan, dan generasi-generasi Yosua, Musa itu semakin hari bangkit di akhir zaman ini. Generasi Daud, mereka bekerja bukan mengenal Bapa kepribadian mereka sendiri, tapi juga mengenal Tuhan di dalam kepribadian mereka, dan mereka lakukan itu, amalkan itu dalam kehidupan teman-teman mereka yang lain. Generasi muda yang ada, yang bersama-sama dengan kami untuk memuji menyembah Allah di di pagi menjelang siang ini. Hamba mohon Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, inilah kerinduan kami, inilah hati kami, inilah jeritan kami bagi gereja Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti untuk mengeluh kepada Bapa, karena kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu yang terjadi di bangsa kami, di kota kami, bahkan di tanah Papua. Berikan kami kekuatan untuk berdiri, memuliakan Engkau hari ini, besok, sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini ke dalam tangan Bapa. Haleluya. Amin. Ibu Sarah berdoa untuk tanah Papua. Silakan Ibu. Mic-nya diaktifkan dulu, Bu. Mic-nya. Oke, silakan Ibu.
Ya Ibu silakan, mic-nya sudah aktif. Dengar. Ibu suaranya bisa dikasih besar? Ya, silakan Ibu. Mama Senadi, suara belum terdengar. Mama Senadi, suara belum terdengar. Sudah aktif mic-nya, Ibu punya suara yang belum. Coba Ibu bicara, kita mau dengar. Oh, Ibu tidak dengar suara kita? Oh, ada gangguan audio. Pak Pendeta Nus, Siti Halawa, bisa di-cover dulu siapa yang... Ya, minta Ibu Nana berdoa menggantikan pokok doa itu Tanah Papua. Silakan Ibu. Karena audionya Ibu Ara tidak bisa. Ibu Nana berdoa untuk Tanah Papua. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk tanah Papua. Terima kasih karena Tuhan mengasihi tanah Papua. Terima kasih karena Tuhan punya rencana yang besar untuk tanah Papua, Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan menempatkan kami di tanah ini. Doa kami kepadamu, Tuhan, biarlah kehadiran kami di tanah ini sungguh menjadi jawaban Tuhan bagi pergumulan yang sedang terjadi di tanah Papua. Keberadaan kami gerejamu boleh membawa terang yang besar Tuhan untuk tanah Papua, sehingga setiap orang yang belum mengenal Engkau, mereka boleh mengenal Engkau di tanah ini. Kalau Tuhan menghantar begitu banyak orang-orang yang belum percaya ke tanah ini, kami berdoa biarlah di tanah ini mereka boleh berjumpa dengan Engkau, mereka boleh mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau mengurapi gerejamu yang ada di tanah ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menjadi rekan sekerja Engkau di tanah ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kami boleh bergandengan tangan bersama-sama Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi tanah ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati pemerintahan yang ada di tanah ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Terus Tuhan menjadi bagian Tuhan kehidupan setiap para pemimpin yang ada di tanah ini Tuhan. Para pemimpin di tanah ini boleh memimpin tanah ini Tuhan. Di dalam hikmat Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, terjadi sesuai dengan waktu dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk komunitas-komunitas yang ada di tanah ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, bahwa semuanya Tuhan untuk terus mengalami Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, ada kegerakan yang besar terjadi di tanah ini Tuhan. Kami sadar ada banyak pergumulan, ada banyak pelanggaran yang terjadi. Tapi kami juga percaya kasih setia Tuhan begitu besar atas tanah ini Tuhan. Injil kerajaan Allah itu Tuhan, yang akan terus menerangi tanah ini. Membawa setiap orang datang bertelut kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk darah Engkau yang sudah Engkau curahkan Tuhan. Sudah menebus semua dosa dan pelanggaran di tanah ini. Kami berdoa Tuhan, kehausan, kelaparan akan Tuhan dicurahkan atas tanah ini. Kebencian terhadap dosa, kerinduan akan kebenaran mengalir atas tanah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berkuasa di Papua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tanah Papua memuliakan Engkau. Papua memuji-muji Engkau. Papua meninggikan nama Engkau. Dan setiap lutut di tanah ini boleh bertelut menyembah kepadamu. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Terima kasih, bangkitkan generasi baru atas tanah Papua Tuhan. Orang-orang yang akan berdiri untuk tanah Papua dengan kokoh. Mereka generasi yang radikal, generasi yang militan, generasi yang tidak menghitung untung ruginya, generasi yang terus memandang kepada Tuhan,
apapun yang terjadi di sekelilingnya, generasi yang akan tetap tegak berdiri di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan, kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen, baik itu di Papua maupun seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Karena keluarga itu Tuhan Engkau panggil menjadi suatu kesaksian lambang daripada Tuhan Yesus yang mengasihi jemaat. Tolong Tuhan, kasih itu biarlah sungguh-sungguh dijunjung tinggi di dalam setiap keluarga. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, dan anak-anak hormat dan taat kepada orang tua, dan orang tua juga mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus, betapa hal seperti ini sangat-sangat sudah dihancurkan karena banyak perceraian yang terjadi, banyak anak-anak memberontak kepada orang tua tidak lagi memperhatikan anaknya. Tuhan, kembalikanlah kami semua kepada kasih yang mula-mula, kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus, dan kasih yang mula-mula kepada sesama, mulai daripada relasi yang terdekat, supaya kami boleh bersaksi kepada dunia. Kami menjadi keluarga-keluarga Kristen yang sungguh-sungguh diberkati, karena Engkau sendiri berjanji Tuhan, jikalau kami rukun di dalam keluarga, maka Tuhan Engkau akan memerintahkan berkat-Mu turun atas setiap keluarga. Tuhan, Engkau juga yang akan menolong ya Bapak, supaya baik anak, baik remaja, baik pemuda, baik wanita, baik bapak-bapak, semuanya boleh menjadi saksi di dalam peran masing-masing Tuhan, supaya keluarga boleh menjadi keluarga yang kuat, dan keluarga itu sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan suruhkan di dalam Ulangan, untuk kami boleh takut kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mengajarkan kepada anak-anak kami berulang-ulang. Tolong Tuhan, supaya anak-anak kami boleh tumbuh kembang menjadi dewasa, karena orang tua yang menjadi imam dalam keluarga, orang tua yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, orang tua yang benar-benar meneladankan kebenaran firman Tuhan, sehingga kepada anak-anak tertanam iman yang teguh dan kuat, yang pada saat mereka dewasa, mereka tidak akan pergi daripadamu, tetapi boleh menjadi pemuda-pemuda yang dapat diandalkan oleh keluarga maupun oleh gereja dan juga bagi bangsa dan negara. Tuhan, kami berdoa bagi pergumulan yang ada dalam tiap-tiap keluarga. Tolong Tuhan, biarlah Engkau yang ditinggikan supaya setiap pergumulan itu dapat diatasi dengan kekuatan kebersamaan dan kasih Tuhan, serta janji-janji Tuhan yang luar biasa, begitu banyak terdapat di dalam Alkitab, itu akan dinikmati oleh setiap keluarga, sehingga keluarga menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang sejahtera, keluarga yang menjadi berkat bagi yang lain, yang boleh menjadi garam dan terang, baik bagi gereja Tuhan maupun bagi masyarakat sekelilingmu. Tuhan, kami mau berdoa supaya keluarga-keluarga sungguh-sungguh Tuhan menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menjadi saksi yang kuat, menjadi unit lembaga yang paling kuat di dalam rumah tangga gereja maupun rumah tangga negara ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Nus, silakan Pak. Pak Pendeta Segala Nus. pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan di pagi ini buat kami semua hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoa yang ada di seluruh tanah Papua. Kami hari ini boleh mengikuti kegiatan doa lagi lewat aplikasi Zoom ini. Kami terus berdoa, Tuhan terus pakai kami menjadi tiang-tiang doa di seluruh tanah Papua, di kota-kota kami. Berdoa mohon perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan sempurna bagi kami semua dan keluarga kami masing-masing. Bagi anak-anak muda, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengenakan perlengkapan senjata Allah, firman Allah. Tuhan tutup bungkus kami semua dan hamba-hambamu, keluarga, bahkan anak-anak muda ini dengan kuasa darah-Mu. Berdoa melepaskan berkat Tuhan bagi setiap anak-anak muda di seluruh Indonesia,
Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan lawat mereka, Tuhan selamatkan mereka dari setiap hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka yang masih terikat dengan narkoba, mereka yang masih terikat dengan miras, mereka yang masih terikat dengan seks bebas, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bebaskan. Tuhan pulihkan kehidupan anak-anak muda di seluruh Indonesia, khusus di tanah Papua ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa lawatan-Mu Tuhan bagi seluruh anak-anak muda di tanah Papua ini. Tuhan bebaskan mereka dari setiap roh apapun yang mengikat mereka. Tuhan bebaskan tubuh, jiwa, dan roh mereka untuk selalu memuliakan Tuhan. Roh takut akan Tuhan, Tuhan taruh dalam hati mereka. Tuhan pakai anak-anak muda, generasi muda ini terus menjadi berkat, menjadi tiang-tiang doa di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus berkati setiap jaringan-jaringan doa anak-anak muda JDP agar mereka boleh terus ada di dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan lawat anak muda di seluruh tanah Papua, di kota-kota kami di seluruh Papua Barat. Tuhan lepaskan mereka, bebaskan mereka dari miras, dari narkoba, dari seks bebas, dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi urapan Tuhan, berkat Tuhan turun atas anak-anak muda di seluruh tanah Papua. Tuhan pakai anak-anak muda sekali lagi menjadi berkat, menjadi saksi di seluruh tanah ini, bahkan di seluruh Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya Pak Pendeta Tukar, tutup kita dalam doa berkat. Dipersilakan Pak. Mic-nya dulu Opa. Mic-nya. Bisa dengar? Ya. Halo? Bisa dengar? Ya, silakan Opa. Bisa Opa, bisa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus. Semua doa pagi hari ini lewat Zoom ini yang dilakukan oleh jaringan doa regional Papua. Tuhan mendengar dan Tuhan mengerti apa yang kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan lewat Zoom ini, ada banyak hal yang mungkin yang salah kami minta, ada yang salah kami sampaikan kepadamu. Sebelum hamba-Mu menutup doa ini, kami mohon pengampunan daripadamu Tuhan. Ampuni, sucikan, kuduskan kami semua yang ikut lewat Zoom ini, bahkan juga ada di rumah, di tempat di mana berada. Tapi sebelum Bapa di surga mengampuni kami lebih dahulu lepaskan pengampunan kepada orang yang telah bersalah kepada kami. Karena ketika kami mengampuni orang lain lebih dahulu, Bapa di surga akan mengampuni setiap kesalahan kami. Kami menjadi orang-orang yang benar, orang kudus, orang-orang yang layak diberkati Tuhan. Maka kami layak meminta kepadamu pagi hari ini. Terima kasih semua yang doa yang disampaikan pagi ini. Kami sungguh yakin dan iman. Allah akan menjawab sesuai kehendak Allah. Tapi sebelum kami mengakhiri, kami berdoa secara khusus bagi hamba-Mu yang hari ini Tuhan telah pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Yaitu Bapak Jeffrey. Urapi terus hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi alatnya Tuhan yang terbaik. Sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman Allah dimanapun dan di kapanpun, Allah akan memberkati. Berkati pelayanan hamba-Mu, pekerjaan apapun yang dilakukan hamba-Mu, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami juga berdoa secara khusus untuk keamanan dunia ini. Pemimpin-pemimpin keamanan dunia, mulai dari Sekjen PBB, Menko Polkam, Panglima, Kepala Staf, ada Angkatan Laut, Darat, Udara, dan kepolisian yang ada di seluruh dunia ini. Doa kami pagi hari ini, kiranya Allah berikanlah roh taat, roh takut, roh kejujuran, roh kebenaran, roh kerjasama antara pemimpin keamanan dunia dan pemimpin dunia. Duduk bersama-sama, bicara bersama-sama, mengatur bersama-sama keamanan dunia. Sehingga ketika dunia ini aman, masyarakat dunia, penduduk dunia hidup di dalam ketenangan dan ketentraman. Apalagi umat-umat Tuhan yang ada di muka bumi, bebas untuk memuji dan memuliakan Allah.
Inilah doa kami, inilah permohonan kami pagi hari ini kepadamu Bapa. Dan kami akan menutup seluruh rangkaian doa-doa pada pagi hari ini Bapa. Dan akhirnya kami kembali ke tempat kami masing-masing dalam tugas pekerjaan kami. Mulai dari pagi, siang, sampai sore harinya. Pekerjaan berat, ringan, pekerjaan banyak, atau pekerjaan sedikit. Kami akan lakukan dengan penuh sukacita. Karena Allah yang akan mengerjakan melakukannya bagi kami. Inilah doa kami kepadamu Bapa. Kami tutup seluruh doa kami. Dan mari semua hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu yang ada pada siang hari ini, angkat tanganmu. Dan terimalah berkat Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kami terima berkat kasih karunia Allah. Damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami. Mulai dari pagi hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang sama-sama menerima berkat Allah berkata, Amin.